Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami di diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan sepanjang triwulan ini kita akan membahas tentang pendidikan dan judul pada pekan ini yaitu Yesus sebagai Guru Agung. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella, pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana Pendeta kabarnya? Baik, walaupun virus masih ada. Tapi tetap semangat dalam pelayanan. Ya. Puji Tuhan. Dan kita langsung masuk ya Pendeta ke pembahasan. Di Sabat petang ini, kalau kita belajar dari pekan-pekan yang sudah lewat, pelajaran yang sudah lewat, berfokus kepada sekolahnya, berfokus kepada pendidikannya. Dan di pekan ini lebih berfokus kepada gurunya, yaitu Yesus. Dan di sini juga ada ilustrasi tentang bagaimana kita seharusnya melihat guru agung ini, kita mengenal guru agung ini. Dan mungkin Pendeta bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang pendahuluan di Sabat petang. Baik, kalau di pendahuluan ini ada satu ilustrasi yang menarik ya Bella ya dan pemirsa, di mana Billy Graham, evangelis atau pembicara terkenal itu berkunjung ke satu camp tentara dengan seorang jenderal, lalu dilihat ada seorang prajurit yang luka parah waktu itu, Perang Dunia Kedua nih kalau tidak salah ya, Perang Dunia Kedua. Jadi jenderal itu katakan kepada Billy Graham, ini mungkin tidak akan normal lagi. Lalu prajurit itu bicara, jenderal, saya sudah berjuang mati-matian buat Anda, tapi saya belum pernah lihat muka Anda, jadi tolonglah saya mau lihat muka Anda. Jadi ini satu gambaran yang menarik. Kita sudah lama baca di Alkitab tentang Allah kita, tentang Yesus Kristus dengan segala yang Dia buat, dengan Yesus Kristus dengan segala apa yang Dia katakan. Tetapi sampai sekarang kan kita belum pernah lihat. Memang benar ada gambar-gambar yang kita yakini itu adalah muka daripada Yesus Kristus, sebetulnya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kalau kita baca tulisan Ellen G. White kan tidak seperti itu gambaran daripada muka siapa Yesus Kristus. Tapi paling tidak kita melihat satu bayangan, satu gambaran bahwa seperti itulah siapa Yesus itu. Walaupun pada kenyataannya kita tidak bisa melihat daripada siapa Yesus itu. Nah, ilustrasi dari seorang prajurit itulah yang menggambarkan bagaimana kerinduan kita untuk melihat Yesus itu yang disebut sebagai guru atau sebagai rabi, ya rabi istilah. Nanti kita akan cari tahu sedikit apa sih definisi daripada guru, karena guru sebutan lainnya adalah apa? Adalah rabi. Jadi pelajaran kita ke depan, beberapa hari ke depannya akan kita bahas bagaimana kerinduan kita untuk melihat Yesus guru agung kita itu, dan bagaimanakah guru agung itu menampilkan satu karakter yang melambangkan siapa karakter yang dia tampilkan. Baik. Di sini ada ayat yang ditulis di 2 Korintus 4 ayat 6. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus. Ini kaitannya tuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah dan kerinduan bagaimana kita melihat Yesus itu seperti apa. Apa kaitannya, Pendeta? Baik, di sini ada ditulis supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Ini ada beberapa kata sebetulnya kita bisa bahas panjang, Bella ya. Pertama, kenapa disebut terang? Karena setelah Adam dan Hawa kalahlah kita katakan, diperdayai oleh
setan melalui ular, bumi ini diklaim milik setan. Lalu awalnya setan itu bernama adalah Lucifer, bintang timur, putra fajar, kan gitu. Nah, lalu dia namanya berubah menjadi iblis dan menjadi setan. Iblis itu diabolos, yang artinya penyesat. Setan itu adalah Prince of Evil, ya, pangeran kejahatan. Setan itu oknumnya, iblis itu adalah karakternya. Sejak saat itulah sampai sekarang dunia ini dianggap gelap. Kenapa gelap? Karena kita tidak tahu, tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak. Memang sekarang terang benderang, apalagi di studio kita ini terang benderang. Gelap itu kalau kita merujuk kepada Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, kata lihat di sana adalah blepo. Blepo itu ada 3 pengertian. Saya ulang-ulangi ini. Pertama adalah melihat dengan panca indera kita, lalu yang kedua melihat dengan mata pikiran kita, metafora, ya, metafora. Memang kita belum pernah lihat Yesus itu bagaimana, tapi kita bisa melihat dengan iman kita, dengan keyakinan kita. Lalu dengan itu yang pertama, ya, ada terang. Lalu pengetahuan itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajari, itu adalah pengetahuan. Lalu kemuliaan Allah yang tampak dalam wajah Kristus. Kok ada Allah, ada Kristus gitu kan? Kristos, ya, juru selamat Allah. Saya sering ini simpel saja, Allah Tuhan. Allah itu kalau kita melihat buku Kejadian pasal 1, itu Allah itu God, artinya adalah pencipta. Lalu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu menjelma, lalu Allah sendiri. Jadi Allah itu adalah pencipta. Jadi pada waktu kita melihat Kristus, kita melihat pencipta itu. Ya, melihat pencipta itu, jadi kita mengerti, oh seperti inilah pencipta itu. Ya, oh seperti ini rupanya daripada pencipta itu. Itu pengertian daripada ayat-ayat ini. Nanti besok bisa kita lebih perdalam lagi dari kata-kata ini, Bella. Baik, kita pindah ke hari Minggu dengan judul menyatakan Bapa. Ini sebenarnya berkaitan dengan Sabat petang yang barusan kita bahas, Pendeta. Bagaimana Bapa atau Yesus Kristus itu dia datang ke dunia dan menyatakan seperti yang Pendeta juga bilang tadi, bahwa ya kita melihat Allah dalam sosok Yesus itu sendiri. Mungkin Pendeta juga bisa lanjutkan penjelasan yang tadi dengan kaitan yang ada di hari Minggu. Baik, saya keluar sedikit dari keterangan ini, Bella, ya. Banyak sebutan-sebutan yang sering kita pertanyakan. Kenapa Bapa, ada anak, berarti dia itu diperanakan lah, kayak begitulah. Sebetulnya ini adalah sebutan yang bisa dan mudah dimengerti oleh kita manusia, kan begitu. Contoh, saya dengan Bella punya bapak, punya ibu, kan begitu. Yang membuat saya ada kan bapak, kan begitu. Lalu yang menyediakan segala kebutuhan saya kan bapak. Terus kalau ada, contohnya saya punya kesalahan, saya punya kesilafan sebagai seorang anak, yang menebus dan minta maaf siapa? Bapak. Contohnya, maafkan ya anak saya ya. Oh iya. Punya kesalahan. Kan kita masih anak-anak istilahnya. Jadi tidak heran sebutan Bapa itu bukan mengartikan bahwa Yesus dilahirkan tanda kutip secara lahiriah manusia. Contoh, saya memanggil orang yang dituakan kan Bapak juga. Saya bukan berarti anak biologisnya dia. Kan begitu. Jadi kenapa disebut Bapa? Kita harus punya konsep sama seperti Allah itu. Karena dialah kita ada. Kan gitu. Bagaimana terjadinya ya kita tidak bisa terangkan. Kita tidak bisa jelaskan. Itulah adanya. Walaupun
kelahiran manusia biologis itu bisa diterangkan, tapi sebatas yang bisa diterangkan saja, detailnya kita tidak bisa mengerti juga, kan begitu. Itu satu. Lalu yang kedua, batas kita, kebutuhan kita kan yang memenuhi kebutuhan kita adalah siapa? Orang tua kita, bapak kita lah dalam hal ini, karena konsep di zaman Alkitab ini adalah bapak sebagai sebagai apa? Imam, sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi keluarga itu. Jadi kenapa disebut menyatakan bapa? Jadi kita kan tidak bisa melihat Allah itu, ya. Allah itu kita tidak bisa lihat. Nah, salah satu kebaikan daripada Allah itu, dia menunjukkan kepada manusia yang berdosa satu wujud yang, apa saya katakannya? Ya begitu kita lihat bisa langsung tahu, oh ini rupanya Bapa itu. Walaupun secara fisik bisa jadi berbeda. Tapi yang kita bicarakan adalah karakternya. Bagaimana keinginan Allah Bapa itu kepada kita manusia, apa yang dia lakukan, prinsip apa yang dia lakukan itu bisa dilihat dari kehidupan daripada Yesus Kristus yang datang kemana? Ke dunia ini. Lalu saya mau tambahkan lagi, pemirsa dan Bella, kita sering mensakralkan lah ya, tanda kutip, nama Yesus itu. Sebetulnya Yesus itu kan sama dengan Joshua, ya, sama dengan Joshua. Banyak di negara-negara Amerika Latin sana menggunakan nama Yesus. Oh, kok begitu? Apa bedanya dengan Joshua? Ya, yang membedakan Kristus, Mesaya itu tidak bisa dipakai oleh sembarang orang. Tapi kalau nama itu tidak masalah. Jadi kembali sekolah di Eden itu kan. Jadi di awalnya adalah kita punya komunikasi baik dengan pencipta kita, tetapi ya itulah dosa terjadi, kita terputus hubungan dengan pencipta kita itu. Tetapi dia selalu ingin berkomunikasi dengan kita manusia. Dengan caranya bagaimana? Ada, kalau kita urutin dari perjanjian lama terus itu ada beberapa tahap. Pelajaran salah sahabat kita juga katakan dalam wujud nabi-nabi, nampakkan nabi-nabi, rasul-rasul, tapi wujud yang sebenarnya adalah siapa? Yesus Kristus sendiri. Jadi setelah kita lihat Yesus, oh gini. Ya bahasa sederhananya, kalau Bella punya teman, ya nanti lama kalau Bella sudah menikah, nanti punya anak, begitu lihat, kayak kenal muka ini, familiar muka. Tunggu, orang tuamu siapa? Si Anu. Oh iya. Dengan melihat anak itu, paling tidak gambaran daripada orang tuanya, kita bisa bisa tahu. Sorry Bella, kepanjangan. Nggak apa-apa pendeta. Ini kita langsung aja ke Senin karena topiknya juga masih berkaitan dengan hari Minggu. Jadi kita masuk di hari Senin dengan lanjutan. Silakan pendeta. Ya. Jadi kembali bahwa Yesus Kristus itu menyatakan siapa? Menyatakan Allah sendiri. Baik, ada beberapa kutipan di sini Bella yang mau saya bacakannya di pelajaran hari Senin. Di bagian tengah itu. Terang itu muncul tatkala kegelapan dunia adalah yang paling kelam. Hanya ada satu pengharapan bagi bangsa manusia supaya pengetahuan tentang Allah dapat dipulihkan kepada dunia. Coba Bella bayangkan dan pemirsa bayangkan, waktu kelas di Taman Eden, kita lihat semesta ini, bumi ini begitu baiknya kan, begitu indahnya, suhu udara pun sangat baik. Tadi saya dari rumah ke sini, suhu di luar itu 35, Jakarta 35 derajat Celcius, sudah tinggi sekali itu. Panas. Tapi begitu masuk ke ruangan ini 20, 16, jadi kita seolah-olah lebih nyaman. Tapi zaman dulu di mana-mana rata gitu kan. Setelah terjadinya Nuh, air bah, saya tidak tahu apakah Bella pernah lihat satu tempat yang pernah diporak-porandakan sama banjir, saya tidak tahu. Tapi saya pernah alami waktu melayani di Medan kena banjir berkali-kali. Ya, berkali-kali kena banjir. Jadi berantakan itu semua rumah, lalu tempat itu tidak berbentuk lagi.
Jadi bayangkanlah anak-anak yang lahir setelah air bah. Aduh, iya. Ya bayangkanlah berantakannya sekarang kan lihat. Curam yang begitu jurang yang begitu curam, gunung yang begitu tinggi, ekstrim semua, udara yang ekstrim dan lain sebagainya. Lalu dikatakan Allah itu kasih. What? Allah kasih kok begini hasil kerjanya. Dia adalah desainer yang sangat luar biasa. Desainer kok kayak gini hasil karyanya. Nah, dengan ada kutipan ini berkata bahwa dengan munculnya ya hadirnya Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, maka orang bisa mengerti, oh ini rupanya apa? Allah itu. Oke, saya lanjutkan ya. Kristus datang untuk memulihkan pengetahuan ini. Ia datang untuk menyingkirkan pengajaran palsu yang olehnya mereka mengaku mengenal Allah, salah menggambarkannya. Kan, oh aku kenal Allah, tapi gambarnya salah. Allah itu Allah yang kejam, Allah itu yang memberikan kesusahan, malapetaka dan sebagainya. Nah sekarang kan kita lagi COVID-19 nih. Gimana anak-anak mau mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang baik sementara situasi tidak sebebas dulu bergerak? Tentu akan salah kan gitu. Oke, saya lanjutkan ini. Ia datang untuk menyatakan sifat hukumnya, untuk menyatakan keindahan kesucian itu dengan tabiatnya apa? Tabiat sendiri. Lalu yang berikutnya ya. Segala sesuatu yang Yesus telah lakukan di dunia ini dalam kehidupannya memiliki satu tujuan. Pernyataan Allah untuk mengangkat martabat manusia. Artinya, kedatangan beliau ke dunia ini adalah, mungkin bahasa kerennya untuk klarifikasi ya. Klarifikasi bahwa apa yang mereka katakan bahwa mereka mengenal Allah itu tidak seperti yang sebenarnya. Salah satu contoh adalah ini kalau zaman Yesus Kristus kan orang Farisi dan Saduki. Kan bagaimana mereka mengajarkan bahwa harus mengikuti hukum 100% tanpa ada cacat celah sedikit pun. Siapa sih yang bisa lakukan? Iya. Tidak ada. Nah, datang Yesus bukan seperti itu. Yang kuperintahkan adalah apa? Saling mengasihi, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Sorry Bella, kepanjangan. Tapi pendeta ada sudut pandang lain dari Bella. Iya, tapi pendeta ini kan kita membahas tentang menyatakan Bapa dan sebenarnya bagaimana Yesus datang untuk kita bisa mencontohi karakternya. Ya. Tapi banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa oh Yesus itu kan Tuhan, makanya dia bisa seperti itu hidup suci. Kita kan ini manusia biasa, kita nggak bisa lah, pasti akan ada satu saat kita akan jatuh ke dalam dosa. Sedangkan di sini kalau saya lihat Yesus datang dan memang kita harus belajar dari dia. Itu seperti apa untuk merubah pemikiran orang-orang yang beranggapan bahwa kita ini manusia biasa yang gampang untuk berdosa. Sedangkan Yesus datang dengan badan manusia dan dia bisa membuktikan itu. Dan untuk kita bagaimana untuk merubah cara pikir itu dan bagaimana untuk belajar dari Yesus. Baik, ini pertanyaan yang bagus dan sangat praktikal. Kalau Bella dan pemirsa pernah ingat, pada waktu setelah Yesus bangkit, dia kan bertemu dengan murid-muridnya pagi-pagi di pinggir pantai Danau Galilea. Apa yang dia minta? Kasih dong ikan itu sama aku. Mereka lagi bakar ikan tuh. Lalu Yesus bilang apa? Kasih sama aku. Itu mengindikasikan bahwa makanan itu kan dimakan oleh murid-murid kan? Yeah. Itu harusnya makanan murid-murid. Murid-murid itu kan manusia biasa. Nah pada waktu dia memakan makanan manusia biasa, itu indikasinya bahwa dia adalah manusia biasa. Biasa ini pengertiannya macam-macam, Bella. Contoh, ya kita manusia biasa. Kan ada istilah darah biru tuh. Iya. Contoh, kita makan pisang. Karena Bella darah biru, saya bukan darah biru, memang makan pisang, tapi kan pisangnya beda. Itu kan sudah, ini bukan manusia biasa ini. Tapi
apa yang saya makan, Bella makan, berarti kita punya kualitas lah ya, itu sama. Nah, seandainya Yesus waktu itu katakan, ini saya punya istilah saja, minta dong, contohnya apa ya, serpihan kaca. Ini lain lagi nih ceritanya kan begitu. Itu dari situ kita mundur. Eh, berapa kali dia nangis ya? Berapa kali dia nangis? Berapa kali dia rasa capek? Berapa kali dia rasa lapar, ngantuk dan sebagainya? Dia sedih juga. Iya. Dan itu adalah perasaan indikasi bahwa dia itu manusia normal, manusia seperti kita biasa. Baik, Pendeta. Jadi sebenarnya bisa ya untuk kita dengan pertolongan Roh Kudus tentunya ya, Pendeta. Bisa. Oke, kita pindah hari ya, Pendeta, ke hari Selasa. Membaca pikiran Guru Agung. Bagaimana kita mau mempelajari kehidupan dari Guru Agung. Bagaimana kita bisa mengerti apa yang Guru Agung pikirkan atau inginkan kalau kita tidak membaca pikirannya. Mungkin memang kita tidak akan bisa membaca pikiran Guru Agung secara sempurna karena dengan dosa kita itu. Tapi menarik untuk Bella pribadi, bagaimana kita bisa membaca apa yang dimaksud dengan sekolah sahabat kita ini, membaca pikiran Guru Agung. Silakan, Pendeta. Baik, saya pernah dengar orang katakan begini. Dia katakan begini sama saya, Fit, kamu tahu nggak, kebutuhan dasar manusia itu adalah sebuah penghargaan. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi sebaik-baiknya orang, setulus-tulusnya orang menolong, melakukan sesuatu, sebetulnya dalam hatinya dia adalah ingin dapat apresiasi, ucapan terima kasih. Ya, apresiasi. Itu satu. Lalu yang kedua, saya pernah juga ngobrol dengan beberapa orang. Ini bicara tentang KKR ya, Bella ya. Berapa sih biaya KKR-nya? Sekian ratus, sekian puluh juta. Terus berapa yang dibaptiskan? Oh, cuman sekian. Cuman. Kalau kata cuma itu berarti kurang memuaskan, tidak mencapai target. Wow, berarti modal sekian, lalu yang dibaptis sekian, berarti sekian dong per orang katanya. Awalnya saya setuju dengan pemikiran itu, Bella. Tapi lama-lama saya pikir-pikir, ya kalau kita hitung-hitungan begitu, ya kita selalu patah semangat. Modal dikeluarkan, dapat hasil, modal itu tertutup. Lalu saya berpikir, kalau begini salah. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengikuti pola berpikir Yesus Kristus. Pola berpikirnya begini. Ingat Bella dan pemirsa tentang ilustrasi dirham yang hilang, lalu anak yang hilang, terus apalagi domba yang hilang. Semua yang hilang-hilang itu. Kalau kita lihat domba yang hilang, kan ada lagunya tuh, 99 domba yang di kandang, yang satu yang dicari. Kalau hitungan matematika mana lebih berharga secara nominal ya? Yang 99 atau yang satu? 99. Tapi secara value, ya bukan secara amount, secara value, Yesus Kristus berpikir bahwa itu berharga sekali. Apa buktinya berharga? Dia tinggalkan sorga, dia tinggalkan posisinya untuk menyelamatkan siapa kita. Dia menjelma jadi manusia yang level paling bawah, lalu dia mati. Saya tidak tahu apakah pemirsa dan Bella bisa merasakan kenapa sih dia mati disalib dan di Bukit Golgota gitu. Saya tidak tahu, tapi bagi kami orang Batak ada namanya mati makar. Mati makar itu mati yang tidak sebenarnya harus mati gitu. Dia mati masih muda. Oh iya. Atau mati bunuh diri begitu. Nah, bagi orang zaman Yesus Kristus, mati di luar kota itu satu hal yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Dan Yesus kan belum menikah waktu itu kan? Iya. Ya, kita mengertinya begitu. Dan salib itu adalah hukuman mati bagi penjahat kelas 1.
kelas 1. Eh, sorry kalau saya katakan ini. Sekarang kalau ada orang sakit, kena COVID-19, malu-malu ngakunya. Iya. Lalu kalau ada keluarga kita, maaf kata, meninggal oleh karena cara protokolnya seperti kena COVID, malu. Iya. Itu di rumah sakit loh. Poin saya adalah, konsep berpikir Yesus Kristus adalah, guru agung kita itu adalah, dia lebih mengutamakan yang diselamatkan bandingkan dirinya. Dia tinggalkan sekolah. Itu seperti yang dikatakan Rasul Paulus kan di Alenia keberapa ini terakhir, kedua terakhir dia tuh. Sebaliknya, dunia seringkali meminta kita untuk meninggikan diri kita, menyombongkan segala pencapaian kita. Di sebuah palungan di Bethlehem dan dari guru agung kita belajar sebuah pelajaran yang berbeda, bahwa pekerjaan Allah yang terbesar dari pendidikan dan keselamatan bukanlah dicapai dengan cara meninggikan diri kita, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menjadi pelayan bagi orang lain. Oh, paling enak loh dilayani itu. Iya. Paling enak. Tapi paling sulit kalau kita melayani siapa? Orang lain. Tetapi membaca pikiran guru agung kita, dia lebih senang melayani dibandingkan dia apa? Dilayani. Ya, seorang guru yang baik, dia akan senang mengajar muridnya, bagaimana muridnya ini biar pintar. Tapi tidak sedikit juga guru yang mengharapkan, wah, penghargaan apa nanti dapat ya waktu akhir semester ya. Iya. Tidak sedikit juga, kita tidak pungkiri itu. Tetapi guru agung kita itu adalah, dia lebih mengutamakan apa? Bagaimana melayani murid-murid itu dengan apa? Dengan baik. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita di bagian akhir ini. Luar biasa sekali. Ternyata tidak serumit itu sebenarnya, pendeta, kalau kita mau mencoba untuk melihat atau mempelajari pikiran dari Yesus sebenarnya. Ya. Tidak terlalu sulit. Tapi memang menurut saya juga karena iblis mencoba menghalangi kita, membuat kita akhirnya merasa bahwa kita tidak akan pernah bisa untuk mengenal, mempelajari, mengetahui, dan mempraktikkan seperti Yesus karena dosa. Tapi sebenarnya setelah penjelasan dari pendeta juga, ternyata justru Yesus datang membuktikan bahwa ini tidak sesulit yang kalian pikirkan. Dan luar biasa sekali bagaimana kita seharusnya lebih melihat dan mempelajari lagi kehidupan Yesus di dunia, cara berpikir Yesus di dunia. Kita masuk ke Rabu, pendeta. Ya. Guru agung dan rekonsiliasi. Nah, saya tertarik di awal dari sekolah sahabat kita, dituliskan seperti ini, pendeta. Hubungan antar manusia seringkali rusak. Kita menjadi orang asing satu dengan yang lainnya. Seseorang yang pernah menjadi sahabat dekat kita, dari waktu ke waktu justru akhirnya menjadi seorang yang tidak kita percayai. Namun hubungan yang rusak seperti itu dapat diperbaiki. Bila mana terjadi kita mengalami rekonsiliasi yang sungguh menakjubkan. Jadi ternyata kalau mau dilihat, ya kita sudah tahu bersama lah ya, pendeta, siapa yang menjadi sosok dari penengah ini atau yang memperbaiki hubungan. Tapi apa kaitannya dengan guru agung? Guru kan berarti yang mengajari dengan tugasnya yang rekonsiliasi itu. Baik, Bella ingat waktu sekarang pelajaran ke-5 ya? Iya. 5, 4, 3, pelajaran 2 kalau saya tidak salah ingat. Apa sih arti pendidikan? Iya. Latihan kan, training atau latih. Siapa pelatihnya? Guru agung kita. Lalu pelajaran itu katakan, guru itu sebagai contoh. Waktu itu adalah orang tua kita. Iya, Gitu. Oke. Nah sekarang pertanyaan Bella, apa sih hubungan guru agung dan rekonsiliasi? Kan gitu. Nah, kemarin kita pelajari bahwa konsep berpikir daripada guru agung kita itu adalah dia tidak
mengutamakan penghargaan untuk dirinya. Dia lakukan apa saja untuk menjangkau siapa? Anak-anak Orang yang hilang itu, ya kita inilah. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di pelajaran hari Minggu atau hari Sabat petang saya katakan, kita akan pelajari nanti apa sih arti guru. Yeah. Orang sering katakan guru digugu dan ditiru. Ya, diikuti dan dicontoh. Itu arti guru. Walaupun di Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru itu artinya adalah orang yang nafkahnya dari mengajar orang lain. Itu Kamus Besar Bahasa Indonesia online saya baca sebelum kesini. Jadi prinsipnya adalah guru seorang yang ditiru, menjadi trainer kita. Nah, apa sih yang terjadi antara guru dan kita? Rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah bahasa accounting kan, rekonsiliasi itu saling menjelaskan ini gimana ini ceritanya, ada di situ memperbaiki, ada pengakuan, ada perbaikan dan lain sebagainya. Nah, kalau rekonsiliasi itu sudah berjalan dengan baik, ya udah clear. Ya, contoh, saya punya hutang. Adalah perhitungan catatan keuangan saya belum jelas. Sehingga saya dihutangkan oleh keuangan contohnya di kantor. Setelah kami mengadakan rekonsiliasi, saling terangkan gini artinya oke, selesai ya. Jadi saya ketemu dengan orang itu atau orang itu ketemu dengan saya, tidak pernah katakan ini orang yang berhutang. Enggak, sudah clear. Jadi pada waktu rekonsiliasi kita dengan guru agung kita itu seperti itu. Dia tidak pernah ketemu kita. Kan dulu nih, contohnya ini David ini kan dulu banyak banget nih dosanya. Senyumnya pun kalau contohnya saya lagi buat kebaikan, senyum, sok-sokan enggak. Bukan, enggak begitu. Atau sebaliknya. Pada waktu saya bertemu dengan dia, saya punya perasaan, aduh nggak enak lah. Dulu saya paling banyak dosanya, nanti dia bilang apa lagi. Enggak. Bersih, sehingga ayat lain pernah berkata, walaupun dosamu merah seperti kermizi, akan putih seperti salju. Itu satu ayat yang sangat luar biasa. Kalau kita rasakan, kalau kita pernah punya hutang nggak bisa dibayar, wah itu enak banget itu ayat itu kedengarannya. Itu yang pertama. Nah, karena dia adalah guru yang perlu kita ikuti, dia adalah coach, pelatih kita. Kita di kelas pendidikan gurunya adalah dia. Salah satu materi pelajaran yang disampaikan kepada kita adalah aku sudah mengadakan rekonsiliasi sama kamu loh. Nah sekarang yang harus kamu praktekkan adalah kamu juga rekonsiliasi kepada orang lain. Tidak heran ada sebutan berkata loving God, loving each other. Ya, pada waktu saya mencintai Tuhan, saya mencintai orang lain. Nah di ayat lain berkata kalau doa Bapa kami, sebagaimana Engkau mengampuni kami, kami juga akan mengampuni kesalahan orang yang kepada kami. Artinya apa? Kalau hubungan saya dengan guru saya itu tidak baik, mustahil rasanya saya bisa memaafkan siapa? Orang lain. Tapi kalau saya bisa mengampuni orang lain, itu menunjukkan bahwa saya sudah punya hubungan baik dengan siapa? Tuhan. Dengan Tuhan. Bagaimana cara pengampunannya itu, rekonsiliasinya itu? Ya tadi itu. Saya bertemu dengan keuangan, tidak pernah mereka katakan, "Alah, kan dulu kamu ada utang." Nggak pernah begitu. Sehingga ayat lain pernah berkata, karena iman, karena keyakinan kita penuh keberanian untuk berhadapan dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Baik, terima kasih Pendeta untuk hari Rabu penjelasannya. Kita pindah ke hari Kamis. Ya. Murid-murid pertama guru agung. Ya, kalau ada guru pasti ada murid-muridnya. Dan murid-murid yang dimaksudkan di sini, apakah murid-murid yang mengikuti Yesus pada saat itu atau murid-murid yang mana? Silakan Pendeta. Ya, kalau kita pelajari sekolah sahabat kita, kalau kita baca sepintas judulnya ya, kita mungkin berpikir Yohanes, Yakobus, Matius dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ikuti pelajaran ini,
murid pertama Yesus Kristus itu adalah gembala-gembala itu. Lalu yang kedua adalah orang-orang Majus. Jadi di sini dikatakan bagaimana mereka melihat gambaran, ya lagu itu kan, dengar malaikat nyanyi Oh, iya. pujian, ada lagi itu kan. Ada beberapa lagu lah yang sering umumnya orang nyanyikan waktu Christmas. Nah, setelah mereka melihat itu, lalu orang Majus pun melihat bintang ya yang mengarahkan mereka ke Bethlehem. Lalu mereka tidak pernah pikirkan, loh kenapa kok lahirnya di kandang domba, di palung. Palung itu kan tempat makanan domba binatang, itu. Mereka tidak pikirkan itu. Mereka langsung respect, menyembah, hormat. Menyembah itu bukan berarti apa ya? Mendewakan. Ya mendewakan, bukan. Tapi ada respect, ada rasa hormat, ya kagum gitu kan. Kan kita dengan guru kita juga kan begitu kan. Iya. Wow, sangat luar biasa. Wow. Saya ingat dulu guru saya di sekolah, dia ke sekolah naik sepeda. Ya kami nakal juga, kami kerjain guru itu. Tapi sejak itu sampai sekarang kami respect sama dia. Respect sama dia. Lalu ilustrasi yang terakhir, kami dulu aktif kan di pencinta alam Bella kan. Kami sering latihan dulu di belakangnya UNAI itu ada satu tempat latihan dulu di situ. Jadi ada di situ yang jaga lokasi dan juga sekaligus pelatih, namanya Mang Udin. Dia orang kampung situlah. Tapi dia sudah menciptakan banyak nama-nama besar dari sana. Nama-nama besar baik di militer ataupun di dunia pencinta alam. Hidupnya sangat sederhana, tapi kami semua sangat respect sama dia. Ingat di pelajaran sahabat pertama, bukan sahabat pertama, di pendahuluan, permulaan hikmat adalah takut. Ya, takut itu Amsal 9 ayat 10. Takut itu adalah respect, rasa hormat, menyembah. Jadi murid-murid pertama, gembala-gembala di padang rumput itu, lalu orang-orang Majus itu dari timur. Berarti pendeta Yusuf dan Maria juga termasuk? Ya. Oke. Kan Yusuf dan Maria sangat menghormati Yesus waktu itu kan. Berarti mereka juga adalah murid pertama dari Yesus. Karena murid itu adalah menyembah. Jadi konsep pendidikan gereja kita adalah respect kepada pencipta, lalu kita mengikuti apa yang dilakukan oleh pencipta kita. Baik, terima kasih pendeta. Kita langsung ke hari Jumat dengan kesimpulan. Baik, ada satu kutipan di sini yang menarik ya, di awal saja saya baca. Pada guru yang dikirim dari Allah, bertumpulah segenap usaha pendidikan yang benar. Mengenai pekerjaan ini sekarang, sebagaimana pekerjaan itu didirikannya 1800 tahun silam. Juru selamat berbicara dengan kata, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya adalah, dia yang menciptakan dunia ini, dan dia juga yang mengadakan rekonsiliasi dengan dunia ini, dan dia juga yang akan menciptakan dunia baru nanti. Itu janji Tuhan kepada kita. Jadi kita bersyukur mempunyai guru yang agung, yang mempunyai sifat tidak mementingkan diri. Lalu bukti dia tidak mementingkan diri adalah dia mengadakan rekonsiliasi dengan kita. Rekonsiliasi itu dinyatakan tidak pernah berhutang. Nah, proses itu di sana ada saling bertanya, saling memberi keterangan, itu namanya rekonsiliasi. Lalu di-clearkan, dinyatakan tidak pernah berhutang, dan itu juga lah yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sebelah kita, seperti yang saya katakan, loving God, loving each other.
Nah, konsep pendidikan gereja kita adalah di pelajaran hari Kamis, yaitu menyembah, respect, mengagungkan, rasa kagum, rasa hormat kepada Yesus Kristus sebagai Rabi atau Guru Agung kita itu. Baik, terima kasih banyak Pendeta. Sebelum kita tutup diskusinya, boleh Pendeta mendoakan pemirsa yang ada di rumah. Baik. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih kami telah berdiskusi bersama bagaimana Guru Agung yang kami punya itu mempunyai sifat dan karakter yang sangat luar biasa dan mengadakan rekonsiliasi dengan kami, dan kami pun dilatih untuk mengadakan rekonsiliasi dengan orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan. Dan kami juga mengerti bahwa konsep dasar daripada pendidikan adalah rasa hormat, menyembah Juru Selamat kami dan Pencipta kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ini. Juga berdoa bagi pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Tuhan akan memberikan segala kebutuhan mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta. Kita akan berjumpa kembali di diskusi Sekolah Sabat dengan pelajaran ke-6. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.